sekolah yang telah mengizinkan saya memberikan waktunya kepada saya untuk berbagi, menyampaikan, mengimbaskan, dan mengimplementasikan pemahaman tentang pendidikan saya dalam program Guru Penggerak tahun ini tentang penerapan budaya positif. Nah, di sini mohon maaf semua Bapak Ibu, juga saya mengundang perwakilan dari komite sekolah terkait dengan orang tua dan peserta didik juga sudah saya lakukan kemarin di kelas. Oleh karena itu setelah semua saya lakukan, terakhir tinggal aksi nyatanya ini saya ibaskan, sampaikan kepada Bapak Ibu semua, termasuk perwakilan dari orang tua yaitu komite sekolah. Nah, apa yang akan saya sampaikan antara lain yaitu latar belakang, tujuan dan tolok ukurnya terkait dengan nilai-nilai kebajikan, lalu pembentukan keyakinan, disiplin positif, teori motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru serta penerapan segitiga restitusi. Nah, latar belakang yang pertama yaitu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini di sini bukan guru saja yang menuntun, tapi orang tua juga menuntun anaknya di rumah. Nah, ini jadi imbang ya antara perjalanan anak itu dari sekolah dapat ilmu, di rumah pun dapat ilmu. Nah, di sini berdasarkan pemikiran tersebut, jadi guru harus berpihak pada murid dan orang tua juga harus belajar berpihak pada murid. Nah, sehingga dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat dan menumbuhkan karakter positif yang kuat. Tujuan dari kegiatan ini adalah dengan adanya pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan budaya positif pada peserta didik yang ada di sekolah SD SMP Atas 01 ini. Memang mungkin tidak semudah membalikan telapak tangan ya, tapi kita jalan pelan-pelan. Nah, dari sini tolak ukurnya adalah dengan pembuatan keyakinan kelas pada setiap kelas dengan bentuk poster yang ada di kelas, lalu menerapkan segitiga restitusi pada setiap penyelesaian masalah, dan permasalahan peserta didik semakin berkurang dan tumbuh kesadaran pada diri anak itu sendiri kalau dia sudah menyadari kesalahan. Nah, di sini kegiatan segitiga restitusi. Nah, yang kedua yaitu masuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai menurut William, yaitu nilai kebajikan dan nilai positif ya. Nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia setiap individu. Jadi setiap manusia itu berbuat kan punya tujuan, kayak di sini ya. Nah, dilanjut dengan Diane Dosen, dia mengungkapkan bahwa mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi anak itu tumbuh kesadaran dari diri sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik ya. Salah satu dari nilai kebajikan yang ingin dicapai di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang biasa anak-anak sudah hafalkan, yaitu berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga adalah mandiri, terus gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Nah, kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Ini diharapkan di setiap awal baru pelajaran ya. Ini biasanya kita bentuk dulu di sini. Ini namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu di awal dari pertama di sekolah juga ada peraturan-peraturan. Nanti ada perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan. Nah, di sini biasanya kalau peraturan itu kan ada kata-kata yang agak menekan ya, yang membuat anak itu tidak nyaman, ya kan? Jadi misalnya dilarang buang sampah sembarangan gitu kan ya, terus dilarang makan di kelas gitu, atau dilarang mencontek gitu kan ya. Nah, sekarang kita ganti jadi dengan kata-kata yang positif. Masih keyakinan? Sebelumnya kan keyakinan.
Nah ini, keyakinan kelas itu bersifat artinya yang diyakini. Jadi dari nilai-nilai kebajikan, ya, bersifat abstrak. Jadi tidak ditunjukkan oleh peraturan. Jadi beda dengan peraturannya. Kalau peraturan kan menekan ya, rinci, konkret gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Berarti dia berupa kalimat-kalimat positif gitu ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif gitu ya. Kayak sepertinya tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, nah itu ya. Nah ini dibuatnya juga di kelas bukan sama guru aja, jadi siswa juga diajak untuk membuatnya. Jadi kita harus berpihak pada murid itu kayak gitu. Jadi memanusiakan, jadi memerdekakan manusia lagi. Jadi anak itu tidak perlu dia sebagai yang kita inginkan. Jadi kita juga memanusiakan mereka, gitu ya. Nah keyakinan itu diterapkan di lingkungan tersebut, di kelas, mulai dari lingkungan yang terkecil. Kalau di rumah juga bisa dibuat keyakinan, gitu ya. Jadi mulai dari kecil juga. Nah semua keluarga kelas harus berkontribusi di sini dengan pembuatannya itu dengan pendapat. Jadi anak nanti maju satu-satu. Apa yang pengen kamu harapkan dari kelas kamu, gitu ya. Gitu. Next. Nah ini urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan, gitu ya. Yang pertama, kita biasanya memunculkan beberapa peraturan. Ya, tidak boleh berisik, gitu kan, biasa di kelas ya, kayak gitu. Yang ngomong kotor, denda, gitu kan ya, kayak gitu. Nah itu peraturan. Gak apa-apa kita tampung dulu, namanya anak berpendapat, ya. Lalu yang kedua, setelah menemukan beberapa peraturan, lalu kita mengubah peraturan tersebut dengan kalimat-kalimat positif. Nah di sini. Ya, mengubah peraturan menjadi kalimat lebih positif gitu ya. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, kalimat positifnya berubah menjadi hadir tepat waktu kayak gitu. Jadi kalimatnya positif, tidak menekan, tidak ini ya. Lalu yang ketiga, menyalikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, yang tadi misalnya tidak boleh terlambat dirubah menjadi hadir tepat waktu. Nah, nilai kebajikannya apa? Disiplin. Gitu. Jadi kita merubahnya dari situ, ya. Jadi anak meyakini, oh iya kedisiplinan, ya. Nomor 3, lalu berdiskusi lagi dengan anak-anak di kelas mengenai gambaran perilaku, bagaimana cara keyakinan itu dilakukan. Nah itu, ya, anak itu bertanggung jawabnya kan ada kayak gitu. Lalu yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Nah, di sini dibagi, guru juga tidak terlambat, siswa juga tidak terlambat masuk ke dalam kelasnya itu. Setelah berdiskusi mengenai perannya, lalu ditinjau ulang. Jadi keyakinan itu jangan hanya dilihat 6 bulan berikutnya gitu ya, enggak sewaktu-waktu. Jadi kita sambil-sambil sebulan sekali mengingatkan anak gitu ya. Kalau boleh sih bisa dibuat jurnal gitu ya. Siapa nama anaknya, terus nanti berapa kali dia misalnya datang terlambat, atau berapa kali dia salah ngomong kotor gitu di kelas gitu ya. Gitu. Next. Nah ini budaya positif. Budaya positif ada 5, yaitu disiplin positif yang pertama. Lalu yang kedua ada teori motivasi. Ini. Di teori motivasi nanti ada perbedaan hukuman dengan penghargaan. Apakah masih boleh atau tidak di sini. Lalu yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat posisi kontrol guru. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama. Nah ini disiplin positif. Disiplin artinya belajar, ya. Belajar untuk memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik artinya dari dalam diri anak sendiri disiplinnya. Jadi bukan karena ada peraturan. Jadi gitu dibaliknya sekarang, ya. Anak itu membuat disiplin tidak dari karena ada peraturan, gitu ya. Kalau karena ada peraturan dia cuma sebentar doang, sebentar lagi hilang kayak gitu. Ya. Nah di sini, jadi jika tidak memiliki dari diri sendiri, kita perlu dari orang lain ya. Contohnya ada peraturan, yaitu jadi ada pengaruhnya ya. Ada peraturan juga, ada tata tertib juga, itu termasuk motivasi eksternal ya. Nah di sini yang seperti itu adalah bersifatnya memaksakan, tidak nyaman ya bagi anak ya.
Nah, hal ini bertolak belakang dengan pembentukan keyakinan. Jadi kita harus berbalik lagi. Makanya saya setelah mendapat pelajaran ini, berarti paradigma saya selama ini salah ya kalau membuat peraturan seperti itu. Makanya saya baru paham, makanya diimbaskan lagi ke Bapak Ibu guru. Ya, jadi peserta didik yang ini sehingga disiplin positif akan tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Nah, ini yang kita inginkan dari anak itu sendiri. Next. Nah, ini yang kedua masuk ke teori motivasi. Teori motivasi ada 3. Yang pertama, peraturan biasanya untuk tidak menghindari kenyamanan, ya kan? Ya itu, ya. Atau yang disebut hukuman. Ini yang paling sering dilakukan. Nah, ini jangan lagi, jadi motivasi paling rendah ini ya. Ini yang membentuknya hukuman. Hukuman itu bentuknya pasti menyakitkan sama anak-anak ya. Kita juga dulu waktu masih SD, waktu masih SMP, saya pernah dapat hukuman gitu kan ya. Nggak hafal perkalian dicubit, ini dia apain gitu ya. Itu nama hukuman, tapi itu berasa sama saya, dendam jadinya, ya kan? Anak itu punya dendam kan nanti akhirnya kalau hukuman. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi dari manusia biasa ini. Karena dia melakukan itu karena pengen penghargaan kayak gitu. Nanti masuk siapa yang hadir tepat waktu dapat bintang dari guru. Siapa yang dapat bintang dari guru. Itu dapat bintang terus begitu, itu membuat sebenarnya anak itu jadi malas, bukan seperti biasanya ya. Nah, kayak gitu ya kan, jadi kebalikan dari paradigma kita gitu ya. Tadinya kita pengen anak itu dapat bintang, ada motivasinya cepet ini, tapi ternyata itu membuat anak jadi malas. Nah, besoknya kalau misalnya gurunya yang ganti lain, nggak ada bintang, jadinya marah. Jadi kan sama guru lain kok beda ya sama ini gitu ya. Jadi itu ternyata penghargaan itu juga tidak baik gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ini yang akan kita lakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari keyakinan itu mereka timbul kesadaran diri sendiri untuk berbuat baik, tidak melakukan kesalahan. Nah, kayak gitu. Jadi motivasinya itu disiplinnya dari tumbuh diri sendiri. Karena ingat dengan keyakinan, oh iya saya meyakini, saya harus saling menghormati. Jadi nggak boleh ngata-ngatain temen, ya kan? Oh iya saya harus meyakini, jadi saya harus antri, gitu kan ya? Kayak gitu. Nah, ini masuk selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti semua manusia memiliki kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar ini juga dimiliki oleh anak-anak kita, ya kan? Kenapa dia berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya. Nah, alasannya inilah dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kayak gitu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu antara lain bertahan hidup, misalnya makan, minum, ya kan? Itu yang bertahan hidup kan. Diganggu orang lain, dia marah, itu bertahan hidup dia, ya survival. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan kasih sayang dan diterima. Dan di sini anak-anak banyak yang kurang kasih sayangnya, makanya dia suka jahil sama temannya, mencari perhatian. Nah, di sini saya baru bilang, oh iya berarti kamu di dalam rumah atau dimanapun masih kurang kasih sayang, kurang diterima, makanya dia mencari perhatian dari temannya. Nah, ini. Jadi disitulah kenapa anak itu salah berbuat salah. Jadi ini ya. Yang ketiga yaitu kebutuhan dari kebebasan. Nah, benar anak itu melakukan seperti itu karena dia pengen merdeka, pengen bebas, nggak mau diatur sama peraturan ya kan. Nah, makanya akhirnya dia menginginkan kebebasan. Jadi kebebasannya belum terpenuhi. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya itu, jadi di saat belajar tapi dia pengen mukul-mukul, itu kesenangan dia. Emang dia belajarnya sistemnya seperti itu. Jadi emang kesenangannya dia, jadi kurang terpenuhi kan kesenangannya. Itu yang tidak terpenuhi, jadi kayak gitu. Terus kebutuhan kekuasaan. Nah, itu juga kebutuhan kekuasaan itu artinya contohnya anak itu tidak pengen
dia yang pengen menguasai temannya, dia pengen yang ininya, pokoknya dia selalu dia yang pengen yang maju gitu ya. Jadi dia kebutuhan kekuasaannya, penguasaannya itu ini. Jadi banyak ya, Bapak Ibu bisa lihat putra putri sendiri sama ini, kita juga kayak gitu kan. Jadi kalau anak itu salah ya berarti mungkin salah satunya itu yang kurang ya, belum terpenuhi. Nah di sini 5 kebutuhan dasar tersebut dalam diri manusia memang harus terpenuhi. Kita juga pengen kan dikasih sayangi oleh orang lain dan diterima kan gitu ya. Nah dari 2 kebutuhan yang tidak terpenuhi maka akan terjadi trouble rata-rata ya. Nah itu dalam setiap manusia. Nah peserta didik butuh 5 kebutuhan dasar tersebut secara keseluruhan. Tapi kadang-kadang kita tidak menggali itu, tidak melihat anak itu kenapa dia melakukan itu. Jadi kan kesalahannya yang kita lihat ya, yang kita pikir salah aja, tapi kita nggak lihat dia kurang apa sebenarnya dia melakukan itu. Kayak gitu ya. Next. Nah ini untuk para guru dan para orang tua juga ya. Di sini posisi kontrol. Nah pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum artinya menggunakan fisik atau maupun verbal. Dan di sini kita kalau anak itu salah misalnya, kamu datang terlambat, salah ini, gitu. Pokoknya kita nadanya tuh tinggi, marah, sampai melotot, sampai berkata pinggang, sampai anak itu takut. Nah akhirnya punya apa anak itu kalau jadi sebagai penghukum kita? Punya dia bilang, nah ini pasti teringat dalam memori anak itu. Oh saya waktu itu saya juga masih ingat, saya pernah nggak hafal sekali itu masih ingat dendam saya kayak gitu. Nah itu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah ini lebih parah lagi. Ini pernah yang sering saya lakukan juga. Mungkin juga Bapak Ibu juga sering juga, tapi tidak disadari. Ya. Jadi peserta didik dia berkatanya halus, gini ya, lembut gitu ya. Tapi sebenarnya menyakiti dia. Dalam itu menyalahkan dia kan, menyalahkan kamu sih salah nih kayak gitu kan. Nanti Bu Guru dimarahin nih sama ibu kepala sekolah kamu kayak gini. Jadi dia merasa bersalah banget. Nah itu juga kebawa sama anak. Jadinya dia nggak bisa ini, jadi minder, jadi ini kayak gitu ya. Gitu jangan juga seperti itu. Nah ini ya. Yang ketiga sebagai teman. Nah di sini posisinya rata-rata juga sama. Karena kemarin nggak boleh menghukum, akhirnya kita sebagai teman rata-rata. Kenapa sebagai teman? Yang katanya banyak orang kan juga kalau ngajar friendly dong sama anak ya. Jadi kayaknya anak itu akan nggak takut gitu sama guru, nggak ada batasan antara guru dan anak. Di sini akhirnya anak itu kurang hormat dan merasa sejajar ya kan. Akhirnya kalau udah diambil ya udah nggak apa-apa nanti Bu Guru beginiin. Itu yang akhirnya tidak membenarkan anak lagi ya, tidak menuntun anak itu tidak baik jadinya ya, jadi baik ya. Jadi dia itu anak itu akhirnya merasa gampang kan sama Bu Guru juga dibetulin, itu sama Bu Guru juga nggak disalahin, nggak dihukum, nggak dimarah-marahin gitu. Jadi anak itu akhirnya merasa jadi teman kan sama kita. Nah itu. Nah terus yang keempat adalah pemantau. Nah di sini kita mengawasi peserta didik dengan peraturan ya, kita konsekuensi. Jadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi nanti ya gitu. Jadi kalau peraturan kan takut, kalau konsekuensi itu ada kesalahan dia, konsekuensinya apa? Nah, jadi kita punya ininya, punya alasan kenapa kita memberikan konsekuensi itu. Contohnya nih, misalnya kalau yang hukuman itu kan verbal, misalnya dia lari-lari ya, lari-lari dalam kelas, terus akhirnya tidak pakai sepatu. Kamu datang terlambat, ya. Sekarang kamu nggak usah belajar dulu. Ya itu dia akhirnya jadi merasa minder, itu hukuman, ya. Nah, terus kalau misalnya kamu datang kamu tadi di dalam kelas main-main, terus tidak piket, ya kan? Konsekuensinya apa? Kita tanya sama anak itu, kamu mau ngapain? Kayak gitu, ya. Nanti anak itu, ya Bu, saya betulin, saya pikir besok. Itu konsekuensi. Jadi anak itu sudah tahu sendiri, ya kan, menentukan sendiri, gitu. Itu lebih baik hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, gitu ya.
Jadi, tapi kalau konsekuensi kita harus memantau, jangan tidak dipantau. Dia sudah melakukan konsekuensi, silakan gimana jadinya, gitu ya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di sini yang paling baik ya. Jadi membantu peserta didik menemukan kesalahannya dengan kalimat-kalimat pertanyaan, ya, mempertanggungjawabkan atas kesadaran dirinya sendiri. Gitu. Ya, diharapkan kita sebagai posisi manajer, ya. Kalau teman pemantau itu biasa ya, masih sudah bagus lah. Tapi kalau penghukum dan pembuat merasa besar itu menjadi identitas anak itu gagal. Jadi anak-anak itu jadi minder, jadi dendam. Ya. Tapi kalau tidak yang ini tadi, posisi teman, pemantau, manajer, ini sukses, cuma bertahap dia ya. Tapi yang lebih baik lagi nanti ada di posisi manajer, gitu ya. Nah, ini masuk ke bagian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen ya. Restitusi bukan menebus kesalahan, ya. Jadi bukan menebus kesalahan. Jadi kalau menebus kesalahan itu kayak konsekuensi ya. Ini bukan menebus kesalahan. Namun restitusi adalah tawaran kepada anak tersebut, ya. Tawaran dan bukan paksaan. Nah, restitusi fokus pada solusi permasalahan dan mengembalikan peserta didik yang berbuat salah kembali ke kelompoknya. Jadi dia tidak merasa minder, tidak ini ya saya ingat dengan keyakinan. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, jadi kalau ada permasalahan yang kita lakukan pertama adalah menstabilitas identitas anak dulu. Jadi menstabilitas identitas itu, anak itu kita udah tahu ya, anak itu salah. Tetapi jangan kita salah-salahin lagi, gitu ya. Oh salah ini sampai kayak gitu, jangan. Jadi tidak menstabilitas identitas itu namanya ya. Kalau ini paling kalimatnya, iya, Bu Guru juga pernah salah kok, kayak gitu kan. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Nah itu menstabilkan identitas kayak gitu ya. Jadi anak itu bukan merasa bersalah tapi semakin kuat, gitu ya. Nah, lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Nah, yang kedua validasi apa kesalahan tadi. Kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Nah, ini yang terkait dengan tadi yang 5 kebutuhan dasar. Ya, kita menggali apa yang dilakukan anak itu. Kenapa dia berbuat seperti itu? Nah, di sini untuk validasi tindakan yang salah di sini. Kenapa sih kamu melakukan itu? Enggak Bu, saya iseng aja. Nah, berarti kan dia kurang apa? Kurang terpenuhi itu kebutuhan dasarnya ya. Paling ada yang kurang, berarti kesenangan. Enggak Bu, saya iseng aja karena ingin cari perhatian sama si Gali, gitu kan? Kayak kemarin gitu ya. Lalu yang terakhir kita menanyakan keyakinan yang ada di kelas kita yang kita sudah sepakati. Di situ kita tanyakan keyakinannya. Jadi dia menyebutkan sendiri keyakinan yang dilanggar apa, bagaimana cara berbuat perbaikannya. Nanti itu timbul dari anak itu sendiri. Nah ini tahapannya. Tadi menstabilkan identitas. Tujuannya adalah mengubah identitas anak yang salah tadi, yang gagal, itu melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kamu salah mau aja boleh gitu. Masih semua orang punya kesalahan. Ini ya. Jadi meredam emosinya dia dulu ya dari sini ya. Lalu contohnya berbuat salah tidak apa-apa. Nanti kita lakukan itu sama anak ya. Kita ucapkan itu. Saya juga pernah buat salah kok gitu. Mari kita cari solusinya. Bisa kan? Kayak gitu. Jadi anak itu terbawa. Jadi oh, Bu Guru gak marah-marah ya. Saya tadi juga salah kayak gitu ya. Belajar ya gitu. Lalu yang kedua, masuk ke validasi tindakan. Proses untuk memahami apa kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Apa kebutuhannya? Berarti semakin menguatkan ya, gurunya menguatkan. Ya, kita tuh menguatkan gitu. Apa anak itu melakukan apa, tindakan apa yang harusnya kamu lakukan. Jadi kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu lakukan itu? Iya Bu,
tadi sih ini kan ini karena saya iseng aja sih. Ada lagi, iya Bu, habis dia minta makanan saya terus sih, gitu kan? Jadi kita terima alasan dia, gitu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus sikap mana yang harus kamu tambah yang baiknya itu. Berarti kan dia mempertahankan diri dia kan, gitu, ya kebutuhannya itu. Yang terakhir itu langkahnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di mana proses menghubungkan antara nilai-nilai kebajikan yang kita sudah sepakati dengan keyakinan kelas kita, ya tadi ya. Bila apa yang kamu langgar tadi, coba kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu. Terus apa? Saling menghormati, tidak boleh berkata yang kurang sopan. Sekarang kapan kamu mulai melakukan akan perbaiki kesalahan tersebut? Jadi kan yakinnya udah tumbuhnya dari diri sendiri gitu ya. Next, ini dokumentasi di kelas saya. Waktu setelah masuk itu saya buat kesepakatan dulu peraturan-peraturan dari anak sendiri. Jadi kamu mau kelas itu bagaimana? Nah, banyak tuh jawabannya tuh, tertib Bu. Nah, yang ini didenda Bu, macam-macam lah tuh. Tidak boleh berisik Bu, tidak boleh mencontek Bu, kayak gitu. Yang tidak piket nanti besok piket lagi Bu, gitu kayak gitu. Akhirnya, terus nih anak sendiri sudah saya buat di sini, lalu kesepakatan ini, lalu diringkas dari kesepakatan itu pasti banyak ya peraturan anak-anak itu ya. Nah kita ringkas dengan keyakinan dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi yang masuk ke nilai-nilai kebajikan yang profil pelajar Pancasila tadi. Ya. Lalu kita pasang di poster, jadi anak itu lihat ya di kelas, oh iya tadi saya salah ini, ya, masih ingat kan gitu. Ya memang sih pelan-pelan anak itu kan pasti ada lagi perubahannya kayak gitu. Ya, tapi kita sudah senang anak itu mengakui kesalahannya, itu yang kita hargai dari anak itu tersebut. Nah ini kegiatan restitusi kemarin saya panggil anaknya. Ini asli ini kemarin Mama Aspa sendiri saya bagi kelompok. Nggak tiba-tiba Aspanya itu di depan gerbang nangis sama mamanya WA lapor, Bu Aspa mewek kenapa? Katanya dapat kelompok yang nggak enak sama teman-temannya. Dia tahu pasti teman-temannya suka nyontek dan nggak mau kerja sama. Akhirnya saya dapat ide, saya langsung restitusi aja si Aspanya. Saya panggil, saya bikin itu skripnya, kamu ini, oh benar, iya Bu, nggak enak Bu, teman-teman pemerintah katanya gitu. Nah itulah akhirnya, kan nggak boleh kayak gitu harusnya kan. Akhirnya kan saya kuatkan Asma, iya boleh, kamu bertahan seperti itu, bersikap seperti itu. Tapi bagaimana baiknya? Nah iya Bu, harus sabar, harus menghormati yang lain, saling toleransi kayak gitu ya. Akhirnya mau bergabung dan semangat lagi belajarnya. Nah gitu. Yang kedua si Gali sama Wahyu. Pertama itu pas masuk tuh Gali kan emang rambutnya potongannya tuh ada tandanya kayak gitu ya. Wahyu langsung protes. Dia bilang, Bu, Gali tuh Bu, lihat Bu, rambutnya kayak gitu tuh. Kayak berapa? Kan itu kan ada garis-garis kan nggak boleh peraturannya sama sekolah kayak gitu ya Bu ya. Iya udah lanjut. Langsung saya panggil, akhirnya saya restitusi. Anak-anak juga bingung, apa ini Wahyu sama Gali dipanggil Budina, apaan nih kayak gitu. Oh ternyata ini, nah saya praktekkan langsung. Nah gitu, sambil debat dia main kata-kata orang tua kayak gitu. Terus saya bilang sudah, tidak usah mempermasalahkan itu, kita bisa perbaiki sama-sama kan? Ya Bu, sama-sama. Jadi ada videonya, bisa di, tapi nggak tahu bunyi nggak? Yang di YouTube. Suaranya nggak ada. Ini masih.
Biasakan ya nyebut kata-katain nama orang tuanya. Itu berarti stabil identitas. Yang pertama yang cari perhatian dari sama iseng. Sebenarnya Dali bisa kan malah nonjok apa gitu kan, tapi kita kuatkan Dali, alhamdulillah kamu sudah tidak melakukan seperti itu, berarti masih baik kamu, punya sifat baik. Nah, itu yang kita kuatkan anak-anak. Itu yang sudah saya lakukan di dalam kelas terkait dengan aksi nyata penerapan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu saja. Nanti ini kita ada game sedikit ya, terkait dengan kegiatannya tadi. Gitu. Slide yang awal. Yang lain. Nah, dari segitiga kegiatan segitiga restitusi itu kita bisa mendapatkan tumbuh kesadaran pada diri anak sendiri itu sendiri. Ya, memang kita sebagai pendidik kan hanya menuntun ya. Jadi emang sistemnya sekarang kurikulum merdeka, jadi memerdekakan manusia. Dari situ kita bisa, semoga anak-anak SDN Cirata salah satu jika dipraktekkan di kelas masing-masing dan di rumah juga, budaya positifnya akan bertambah dan tumbuh dengan itu. Mungkin itu dari saya terkait dengan ini. Bapak Ibu silakan ada pertanyaan kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman kita Budina yang sudah memaparkan apa yang menjadi materi fraksi hari ini ya, tentang budaya positif. Ada yang mau ditanya Bu? Barangkali kayaknya nih ibu-ibu semua, bapak ibu semua ini kayaknya mau nanya sama Pak Saiful. ya, monggo silakan. Tanggapan boleh ya. Ini kayaknya nih. Dua aja enggak ya? Dua. Tambah saya. Kita kerjasama di sini. Baik, terima kasih Bu Gina atas paparannya. Kami jadinya bertambah ilmu nih Bu Gina. Mudah-mudahan Ibu yang disampaikan melalui paparannya menjadi saya sebagai kepala sekolah bertambah semangat dan juga berimbas kepada Bapak Ibu guru
yang ada di sekolah SDN Ciracas 01 ini. Yang saya tanyakan Bu Dina adalah kira-kira berapa lama sih untuk melewati kebersamaan belajar bersama teman-teman dengan sekolah yang lain itu kalau kita menjadi ikut guru penggerak? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Silakan Pak Budi. Ya, boleh, bangga, silakan. Ya. Kayaknya Pak Budi udah jadi manajer nih. Insya Allah Bapak Ibu semua udah sekarang manajer, insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja tadi materi yang disampaikan oleh Bu Dina tentang implementasi atau budaya positif yang diterapkan sekolah. Yang seperti kita ketahui, habit di lingkungan Ciracas 1 ini kan memang kurang baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Nah, penerapan bahasa positif di anak itu memang tidak mudah karena harus terbiasa dulu. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah gini Bu, untuk yang masalah pengucapan positif ya, tadi kan disampaikan tadi ASPA ya, mensurvei memang itu sering terjadi di kelas. Yang kedua, menggunakan nama orang tua untuk memanggil nama anak. Misalnya namanya kayak yang biasa di kelas saya itu waktu itu si Azril dipanggilnya Ujang. Ya. Emang nama bapaknya Ujang gitu kan, tapi dia jadi Saya itu. Itu apakah nanti penerapan untuk ke anak itu biar bisa tidak diucapkan kembali agar tidak terjadi hal itu? Apakah tadi kan sanksi sama rewardnya kan memang tidak perlu kan ya, tapi kan kalau masalah pembiasaan ini kan anak takutnya kaget. Itu satu. Yang kedua, untuk anak-anak yang istimewa ya, anak istimewa itu ya hebat salah satunya itu kita gitu ya. Iya, serta biar kata sudah kelas 6 balik lagi ke kelas 5 tadi juga main di kelas 5 kan. Saya juga nggak tahu apakah ini bisa dibiasakan untuk kata-kata kasar ini hilang, karena kan yang mungkin Bapak Ibu guru sering dengar adalah bahasa kotor sama bahasa kasar itu sering banget, selain dari memanggil nama orang tua. Nah, untuk anak inklusi ini bagaimana penyampaian atau pendekatannya itu? Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Mungkin ditanggapi dulu kali Bu, yang keduanya ya lupa nih Pak Budi sama Ibu ini. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya mendukung saya untuk kegiatan program guru penggerak ini ya. Pendidikan guru penggerak ini memang sudah dimulai sejak zamannya Mas Menteri ya, Pak Nadiem ini ya. Nah ini memang dia itu ingin perlakuannya kurikulum Merdeka ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya Ki Hajar Dewantara sudah biasa diagung-agungkan sebagai Hari Pendidikan Nasional gitu ya. Nah ini cuma tutur katanya itu maksudnya kegiatannya itu belum sepenuhnya terrespon gitu. Jadi makanya pendidikan guru penggerak ini dari lost learning kemarin dari pandemi, nah diadakan guru penggerak ini untuk menggerakkan sekolah-sekolah yang biar maju mutu pendidikannya. Nah ini yang ditekankan yaitu pada karakter. Jadi akademiknya itu, kognitifnya itu harusnya tidak terlalu ini banget. Jadi karena nanti di kurikulum Merdeka juga pembelajarannya diferensiasi. Jadi memisah anak itu, kemarin kan dari awal kita sudah lakukan asesmen diagnosis. Anak itu kebutuhannya apa? Jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kebalik ya, yang menghambat pada anak kita sekarang, bukan anak yang harus nurut kita.
kayak gitu. Jadi itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, nah gitu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau dia sudah tidak bisa di akademiknya, jangan dipaksa. Jadi kita harus cari sisi lain, potensi lain, menggali dari kodrat yang lainnya gitu. Jadi setiap anak itu memang unik. Jadi dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah di sinilah kita mensiasatinya. Nah program pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah saya sudah berjalan 3 bulan dari bulan Mei kemarin. Nah tadinya juga saya sudah mendaftar di 5 terkait dengan di tahap wawancaranya saya tidak lulus, lalu saya ikut lagi di angkatan 7, lalu lulus keduanya, tahap selanjutnya cuma parkir karena saya menyelesaikan S2-nya dulu. Jadi selesai. Alhamdulillah qadarullah itu dikasih waktunya, jadi tidak terpikir kemana-mana. Tesis belum selesai, ini belum ada lagi gitu. Jadi alhamdulillah tesisnya selesai, muncullah ini tugas baru lagi. Nanti setelah ini baru lagi diibaskan ke sekolah gitu. Jadi pendidikan ini selama 6 bulan. Jadi awalnya 9 bulan, sekarang sudah dipadatkan menjadi 6 bulan. Nah kegiatannya itu asinkronus, tidak memutus tugas tupoksi guru, ya guru tetap mengajar. Jadi itu praktik pengajar dan fasilitator ngambil jam-jamnya untuk memberikan ke saya sebagai calonnya pesertanya itu di waktu-waktu luang. Jadi memang asinkronus artinya daring dan luring. Jadi sebulan sekali lokakarya, pertemuan tatap muka. Nah setiap 2 minggunya itu melalui daring. Jadi kita memang asinkronus. Jadi semuanya dengan mandiri dan diskusi dengan lain-lain. Jadi kan sekarang internet banyak ya teknologi banyak. Jadi itu jadi sekarang sudah dipadatkan menjadi 6 bulan dulu. Ya insya Allah saya selesai di bulan November gitu ya. Ada modulnya ada 3. Jadi pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu semua diinginkan ya. Yang kedua yang sekarang ini pembelajaran diferensiasi, berarti di kelas saya harus menerapkan bagaimana menerapkan anak, memerdekakan anak, menuntun anak dari sini diferensiasi. Nanti yang ketiga baru tentang kepemimpinan. Nah terkait tadi tentang yang Pak Budi tanyakan ya tentang anak inklusi. Nah, kegiatan budaya positif ini apalagi terkait anak gitu ya, anak inklusi. Saya juga pernah ngomong sama kelas berdua gitu. Sampai saya ajak mau masuk belajar, mau masuk ke kelas gitu. Kadang-kadang waktu sebelumnya saya belum jadi pegang kelas 6 masih karena kelas 9 selesai, saya ajak ngobrol langsung sama Septa, kenapa kok maunya di luar terus, mau gambar, mau apa, mau kerja, ya diajak sama ibu kepala sekolah bantu-bantu tanaman, akhirnya dia mau kayak gitu. Terus saya, kamu mau juga ke kelas sama Pak Budi itu nanti kan mau besok kelas 6 naik kelas 6, ya Bu, gitu. Jadi kalau sebenarnya komunikasi kita dulu sama anak itu, memang tidak pemaksaan sama anak itu tidak bisa. Rasa anak itu kan memang ada batasnya ya. Kalau bilang nggak ini gitu ya, gitu. Tapi anak itu mau kalau misalnya seandainya kita ajak dengan komunikasi yang benar dan ini akhirnya dia mengikuti gitu. Tapi memang tidak lama, udah selesai keluar lagi gitu. Ya, gitu. Tapi kita udah ada usahanya ya terkait dengan serta kayak gitu. Nah anak-anak yang beromong kotor ini makanya itu kita bentuk keyakinan kelas dulu bersama-sama di dalam. Nah keyakinan kelasnya itu jadi kita pajang besar-besar. Nah, anak-anak itu coba kamu ingat gak tadi ngomong apa? Berarti mana bagian mana yang kamu melanggar? Ya, ini Bu, saya tidak menghormati. Ya udah, berarti akhirnya kamu harus gimana? Minta maaf dan tidak mengulangi lagi ya udah. Ini checklist satu nih jurnalnya ya. Nah besok kita lihat ya teman-teman ya. Ya dia sudah berjanji sama kita semua gitu ya. Kayak gitu aja. Kalau di kelas saya kayak gitu dengan pelan. Memang tidak bisa. Jadi tidak bisa memantau semua anak kayak gitu. Nah di kegiatan diferensiasi nanti juga itu memilah anak. Kadang-kadang anak ada yang pengennya belajarnya, kemarin kan saya asesmen diagnostik. Udah saya tanya cita-cita kamu apa, ini apa, udah saya udah bilang
banyak yang pengen belajarnya nggak mau diem, pengennya pakai musik. Ya itu akhirnya saya ngikutin. Ada yang banyak pengennya belajarnya nggak cuma nyatet aja, pengennya praktek. Ya udah, buka apa prakteknya gitu. Akhirnya saya memang di kelas juga akhirnya nanti banyak ya prakteknya, makanya saya kelompokin. Nah sekarang saya kelompok juga saya pilih pioner. Memang harusnya kan kemerdekaan anak itu memilih sendiri. Nah tapi kita punya pioner satu-satu anak untuk jadi koordinator. Nah dari situ anak boleh memilih, silakan. Ini kelompoknya sini, kita kan udah tahu ya dari batasannya. Nah silakan mau milih yang mana, kayak gitu. Ya. Kalau misalnya ya kayak itu muncul kan tadi yang masalah aspa kan, akhirnya kayak gitu kan. Nah saya lihat lagi, nah dan saya tidak mau itu kelompok terus sampai akhir tahun. Saya ganti lagi, biasanya PTS saya ubah lagi kayak gitu ya nanti gitu. Jadi kegiatan-kegiatan memang iya. Jadi mohon maaf nanti kalau itu Mama Tasya paling sudah pernah mengalaminya dengan saya. Kalau sama Bu Dina orang tuanya capek ikut-ikutan kayak gitu. Besok juga ada tadi ada pakai apa Bu? Pakainya Bu bikin bando lumbang kelapa, terus dari yang laki-laki pakai celana boim. Bukan hari Jumat, nanti salah peraturan. Gak apa-apa kan kita praktek, ya kan? Ya iya gak apa-apa tadi odel-odel. Jadi emang gitu, ya. Jadi kalau misalnya itu kreasi dari guru-gurunya sendiri. Jadi anak itu senang dan nyaman ya belajarnya. Jadi Bu sekarang musiknya ini dong Bu, matematika kan kadang-kadang pusing ya, capek gitu ya. Bu setel musik apa gitu, anak-anak yang mau kayak gitu. Jadi kita ini tapi ada batas-batas kontrol juga dari guru. Jadi tidak harus ini gitu. Jadi pelan-pelan memang kelihatan anaknya. Di sini memang kalau dilihat paradigma kita jadi salah ya yang kita lakukan beberapa hari ini kemarin-kemarin lah. Makanya berubah kurikulum Merdeka itu memerdekakan anak. Jadi inginnya anak itu tumbuh karakternya dari diri sendiri gitu. Jadi bukan, makanya sekarang tidak memakai UN lagi tuh karena tidak ada ranking. Jadi penghargaan itu dianggap menghukum. Nah, di mana tuh penghargaan menghukum? Nah ini bagaimana penghargaan bisa menghukum? Nah ini pernah kita rasakan juga. Anak-anak yang pernah dapat penghargaan seperti bintang ya, gitu kayak gitu ya. Di depan teman-temannya. Nah tapi menghukum yang lain jadi males. Dia lagi yang menang, ya kan? Pernah kan waktu lomba gambar yang maju Miraber, lomba gambar sekolah pasti Miraber lagi, dia udah ketahuan menangnya, jualannya kayak gitu. Kita pernah bilang seperti itu kan, kayak gitu. Makanya itu namanya penghargaan menghukum. Yang baiknya adil, kayak kemarin satu kelas dipilih yang terbaik gitu. Kan rewardnya buat anak itu ya. Jadi jangan dikira penghargaan itu tidak menghukum, ternyata menghukum karena dia udah jadi balas. Saya udah tahu dia lagi, jadi saya nggak mau ikut. Jadi kayak gitu. Jadi tidak ada motivasi anak ya kan untuk mengikuti seperti itu. Tapi sekali-sekali boleh kita memotivasi buat anak yang lain gitu. Jadi kita pengen anak itu muncul sendiri. Jadi biasanya kalau misalnya dia pengen ini tampil di depan gitu ya, penguasaannya kurang terpenuhi kan yang tadi 5 kebutuhan dasarnya. Nah seperti itu. Jadi kayak gitu. Ya. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu terkait dengan ini. Kita refleksi tentang materi kita hari ini. Bisa sama-sama. Pada Mamar nanya biasanya ada paripurna itu. Boleh saya nanya? Silakan Bapak, boleh. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Mas, Mamar dan sampai lewat. Saya dari tim penggerak jaga. Otomatis di sekolah sering
bertatap muka dengan semua siswa, bahkan dari wali murid siswa. Yang saya pengen tanyakan sama solusi buat sekolah kita, mohon kiranya dikasih saran, pendapat atau solusi, karena wali kelas itu otomatis berhubungan dengan orang tua. Ada timbal balik sama orang tua. Kalau saya sebatas yang menitipkan anaknya aja sama Pak Joko. Yang saya tanyakan, yang saya pengen solusinya, bagaimana caranya untuk menghilangkan image bahwa sekolah kita itu jangan sampai, kan kita tahu sendiri kalau anak udah pulang banyak yang ketinggalan, yang belum dijemput ya. Yang saya tanyakan itu, mereka itu beranggapan biarin ada yang jagain ini, jadi jangan sampai ada kesan di mereka itu sekolah kita itu penitipan anak. Biarin ada yang jagain ini, ada gurunya ini. Nah, mungkin kata Bu Kepala Sekolah, Bu sana, pernah saya ajuin juga, ya itu mungkin mereka udah capek tidur baru datang jemput. Mungkin benar juga, karena masa sih anaknya pulang jam 9, nah, kelas 1 pulang jam 9, setengah 10, dijemput jam 2, setengah 3. Sedangkan saya sama Pak Joko sama yang lainnya juga itu pertama masih banyak kerjaan di dalam. Nah, itu saya pengen solusinya supaya ada mereka itu otomatis kan anaknya itu nggak menghargai orang tuanya. Gua nggak dijemput, yang lain dijemput, apakah saya udah nggak diperdulikan? Nah, mereka kan ada kesan hatinya itu, mereka dijemputnya cepat, sedangkan saya ada apa ini ibu saya, ada apa ini bapak saya. Nah, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya hanya mengeluarkan, pengen tahu solusinya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sudah diselesai belum Mas Adi? Ini pertanyaan sangat berkualitas ini. Ya Budi. Baik, kalau itu mah ini Pak Umar, Pak Data yang jawab. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, bahwa memang permasalahan yang ada di sekolah kita yang terkait dengan anak, ya, diantaranya adalah seperti yang Pak Umar sampaikan. Nah, ini kenapa terjadi? Ya tadi sudah disinggung juga kalau nggak salah dari Bu Dina itu mengenai di situ peran orang tua. Orang tua itu memang ya sangat penting, jadi buat semuanya itu diserahkan kepada sekolah ya. Bahkan sebenarnya kalau sampai kepala sekolah turun tangan itu sebenarnya kan ya itu sangat, kita semuanya ya terutama yang berkaitan dengan orang tua itu kan namanya kebangetan. Karena apa? Ya Bapak Ibu guru sudah menyampaikan, gurunya itu sudah menyampaikan, saya yakin tiap kelasnya Bapak Ibu dan kalau menjemput dan lain-lain itu jangan sampai terlambat. Saya yakin sudah semua itu ya Bu ya. Itu. Nah ini yang memang dari orang tua sendiri yang kadang-kadang mengabaikan ya perkataan atau himbauan dari Bapak Ibu guru di setiap kelas. Nah, solusinya apa? Yang ditanyakan Pak Umar tadi, ya solusinya kita kan selalu berusaha ya. Kita mengajak kepada teman-teman semuanya untuk selalu menekankan itu sehingga sekolah tidak direpotkan terkait bahwa penjaga itu banyak sekali ya, terutama yang sore ini, yang siang ini tugasnya banyak sekali.
habis jaga harus membereskan di sini dan lain sebagainya. Belum kadang-kadang ada tugas dari sekolah juga harus ke mana. Nah, sehingga teter. Ya kita kuatkan lagi, kita ajak ngobrol lagi kepada orang tua yang sudah bermasalah itu. Ayolah kita bekerja sama-sama memperhatikan anak kita. Jangan disuruh sekolah mau pulang atau tidak, itu terserah, bukan seperti itu. Ya, terakhir kalau nggak salah hari Jumat atau hari apa itu, saya tahu betul itu ya. Itu sampai ada yang tertidur di pecel lele. nah, itu sebenarnya rumahnya dekat Bu, rumahnya dekat. Kalau itu pojokan Arko tuh yang satu itu pojokan Arko. Ya karena apa ya? Tapi dari dalam diri orang tua itu nggak ada niatan untuk memperhatikan anak ini. Kalau ada niatan, anak ini terlambat 1 detik aja mungkin kitanya sudah was-was. Itu kalau orang tua yang sangat peduli. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada orang tua murid. Nah oleh karena itu nanti ya minta aja kepada kita, kepada Bu kepala sekolah atau kita bertiga ini, minta jadwalkan aja nggak apa-apa Bu. Habis pulang sekolah nanti digilir, diajak ngobrol bersama-sama tentang permasalahan yang ada di kelas itu. Tentunya itu sudah dicatat ya Bapak Ibu tiap kelas ya. Anak yang terlambat menjemput itu Bu. Anak-anak yang biasa terlambat menjemput itu supaya sudah dicatat. Nah ini diajak ngobrol aja bersama-sama. Nah terakhir ya setelah diajak ngobrol sebenarnya ya kita perlu juga yang namanya kunjungan atau ngecek keberadaan rumah itu. Ya tentang misalnya ternyata rumahnya jauh banget misalnya dan lain sebagainya. Kendala-kendalanya kalau sore kan kalau jemput misalnya macet dan lain sebagainya, ya itu nanti dikasih solusi Bapak Ibu. Kalau memang itu dideketin, ya, kalau memang kendalanya seperti itu, solusinya apa Ibu? Ini mumpung masih kelas 3, ini mumpung masih kelas 2, ini mumpung masih kelas ya 4 dan lain sebagainya, disarankan saja kalau yang terlalu jauh untuk mencari pindah di sekolah yang dekat. Nih, tapi juga kadang-kadang yang dekat juga seperti yang tadi di pojokan Arko juga sama juga, kembali lagi ya harus ya ayo ini anak kita itu bukan hanya urusan sekolah Bapak Ibu ya. Jadi kalau pulang jam sekian itu Bapak Ibu sebaiknya sudah menjemput dan ya menunggu di depan. Kalau memang fasilitasnya harus naik motor dan lain sebagainya. Kalau memang harus jalan ya nggak apa-apa kan. Kebanyakan juga ada beberapa orang tua yang harus jalan itu. Nah, ini perlu disadarkan sehingga tidak muncul limit-limit yang kurang enak. Ya, kadang-kadang orang yang lain ini jalan-jalan di TV ini sama Pak Umar malah begitu kadang-kadang. Ini yang orang tua yang pikirannya kurang tepat itu. Nah, orang tua ada yang menyuruh Pak Umar suruh ngantar. Ada bilangnya. Biar aja diantar Pak Umar ya. Akhirnya kan. Ya iya, bilangnya dulu. Bukan Pak Umar malah Ibu Suni malah disuruh. Iya. Nah ini dibutuhkan kesadaran yang sangat luar biasa. Nah nanti Bapak Ibu ini kan informasi awal ini, informasi awal ya supaya boleh itu tiap kelas mungkin rapat tiap kelas itu ya Bapak Ibu supaya himbauan-himbauan apa tadi kesepakatan dengan sebagainya disosialisasikan itu. Setidaknya kalau nggak bisa daring nggak bisa luring, daring juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Tiap kelas itu kan bisa itu nanti tiap kelas membuat link itu. Nah yang bermasalah-masalah tadi pokoknya jangan sampai nggak ikut ya. Nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya akan bisa tersampaikan. Nah jadi seperti itu Pak Umar ya. Ya sabar ya, memang harus sabar.
Ya kalau jurus 1 belum, jurus 2 ya terus dan lain sebagainya. Insya Allah akan bisa terlaksana atau tercapai. Itu ya Bapak Ibu. Baik ya, terima kasih Pak Umar ya. Mungkin ini akan ada jadwal parenting ya setiap kelas. Jadi sama, jadi pembentukan keyakinan itu bisa disosialisasikan ke orang tua juga. Jadi dari kelas-kelas. Jadi mau yang tadi Pak Dandra sampaikan bisa berbentuk luring atau daring kayak gitu ya. Nanti tinggal mengundang gitu ya. Ibu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan terkait tentang peraturan atau kesepakatan yang ada di kelasnya. Nah, sebelum biasanya di awal pelajaran ini biasanya dilakukan parenting untuk orang tua ya terkait dengan pembelajaran di awal gitu ya. Apalagi yang 1 dan 4 yang menggunakan kurikulum merdeka. Silakan diatur jadwalnya Bapak Ibu, nanti tinggal mengundang Ibu kepala sekolah dan Bapak wakil kepala sekolah, boleh saya juga untuk ikut bergabung. Boleh dalam bentuk luring atau daring gitu ya. Oke. Terkait dengan refleksi hari ini, sebelum ditutup kita refleksi dulu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Oke. Ya, betul ya. Nah ini. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan prinsip universal, betul atau salah? Betul. Nah ini, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Contoh, menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa kebajikannya? Menyelamatkan diri sendiri. Karena ada peraturan. Ya, terus yang ini membuang sampah pada tempatnya. Nah, nilai kebajikannya yang diberikan kan nilai kebajikan itu kedisiplinan, tanggung jawab, keselamatan, kesehatan, kebersihan. Terus dilarang menggunakan kata kasar. Nilai kebajikannya kali Menghargai. Nah itu tadi keselamatan, menjaga kebersihan. Nah bersikap positif atau hormat ya. Nah ini urutan langkah-langkah dari membuat keyakinan. Mana dulu yang dilakukan? Ya, membuat kesepakatan atau membuat peraturan. Terus ini akan ditandai ya. Benar atau salah ya. Ini satu ya. Ini satu. Mana yang tadi? Yang mana yang satu? Nomor 1 diskusi. Yang mana? Yang apa itu tadi? Yang mana ini? Ada ini, ada ini. Memunculkan peraturan. Ini. Yang satu. Lalu yang dua. Setelah memunculkan peraturan lalu Diskusi mengenai diskusi kebenaran. setelah ayo tadi mengubah menjadi kalimat positif ya. Terus lalu mana? Setelah mengubah kalimat positif kita membuat keyakinan ya kan? Lalu yang mana dulu? Berdiskusi ini apa itu dulu? 4 ini ya. Yang 5 peran dulu atau memantau ulang? Peran, betul. Lalu ini, coba cek. Membuat
tinjau ulang. Lanjut, next. Yang ini 5 kebutuhan dasar. Siapa yang ingat? Lalu cinta dan kasih sayang. Lanjut, kebebasan, penguasaan, terakhir bertahan hidup ya. Nah, ini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang ya. Anak-anak kan biasa pengennya senang terus kan, enggak. Kita juga semuanya, bukan anak-anak, kita juga pengennya senang kan. Makanya kemarin kita nyari kesenangan, rakernya tidak di sekolah, rakernya sampai ke Bandung nyari kesenangan gitu. Terus kasih sayang ya, diterima ya, ya. Kebebasan ya, punya prinsip sendiri gitu ya, penguasaan ini ya. Nah, fisiologis ya, rasa aman, rasa lapar gitu ya. Next. Nah, ini tahapnya mana dulu? Ya, ini berarti satu terus ini dulu atau ini dulu? Menanyakan dulu atau tindakan dulu? Menanyakan dulu, lalu validasi. Coba cek. Validasi dulu, jangan langsung menanyakan keyakinan. Kan kita belum tahu salahnya apa, ya kan? Nah, makanya kita harus tahu dulu anaknya salahnya di mana, terus kebutuhannya apa, gitu. Ini ya. Lanjut. Nah ini tadi ya. Nah, sudah. Ya mungkin itu aja dari kita. Yang mari kita praktekkan semua yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan pendapat ya tentang apa yang disampaikan oleh kawan kita tadi ya di SDN Ciracas 1, yaitu mengenai implementasi pemahaman budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Dina Fitriah sebagai calon guru penggerak di SDN Ciracas 01. Nah, tentang implementasi pemahaman budaya positif yang disampaikan tadi ya, menurut saya itu sangat bagus sekali ya. Terlebih-lebih di SDN Ciracas 01 itu adalah sekolah yang memang berbeda dengan lingkungan sekolah yang lain, terutama asal-usul dari siswa-siswinya atau SDM-nya. Nah, sehingga kalau ditanamkan mengenai tentang budaya positif, pemahaman budaya positif ini, anak-anak akan menjadi pemikiran-pemikirannya itu akan berubah menjadi pemikiran atau pemahaman yang menuju ke arah positif. Yang tadinya mungkin ya suka sedikit apa istilahnya itu membuli atau apalah istilahnya seperti itu, dengan adanya diberikan pemahaman atau strategi yang dilakukan oleh yang tadi disampaikan oleh Bu Dina tadi, anak-anak menjadi lebih terbuka ya. Jadi akan berbuat yang tadinya itu kurang bagus menjadi lebih bagus lagi, lebih positif lagi. Yang tadinya mungkin tidak semangat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, dengan diterapkan adanya pemahaman budaya positif ya, insya Allah anak-anak ini akan bisa menerapkannya di tiap-tiap kelas. Nah, di samping itu para guru, teman-teman yang ada di SDN Ciracas 01 dengan mendengarkan materi tadi dengan sangat antusias sekali ya. Artinya teman-teman di SDN Ciracas 01 dengan adanya strategi baru ya untuk menangani daripada anak-anak kita ini, peserta didik kita ini menjadi lebih semangat
Nah ini yang menjadi lebih semangat ya, akan diterapkan di setiap kelas ya, karena memang di tiap kelas itu permasalahan anak-anak di SDN Cilacap 1 pastilah berbeda. Nah di situ ya semoga dengan teori-teori yang sudah disampaikan oleh kawan saya tadi, kawan kita tadi, Budina Fitriah tadi, membawa perubahan ya, perubahan dalam hal penanganan siswa di kelas, pembelajaran di kelas, termasuk perubahan budaya perilaku di sekolah itu pada umumnya, karena ini menyangkut keseluruhan. Dan kebetulan dihimbau juga kepada orang tua murid tadi melalui perwakilan, ada perwakilan komite yang sudah kita titipkan bahwa semua ini untuk kegiatan implementasi tentang budaya positif ini bukan hanya dari sekolah saja, dari Bapak Ibu guru saja diminta untuk dikembangkan juga melalui komite tadi oleh orang tua murid di rumah juga, dengan kontribusi orang tua murid, kemudian bekerja sama dengan sekolah, dengan teori-teori yang disampaikan oleh Budina tadi, insya Allah akan bisa membuat di SDN Cilacap 1 menjadi warna yang berbeda, siswa yang memiliki karakter yang baik ya, karakter yang diharapkan oleh sekolah. Inilah tanggapan saya ya, semoga anak-anak SDN Cilacap 1 dengan adanya strategi ini menjadi berubah baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.